Halo semuanya, kembali lagi di Kopo Ngoding. Di video kali ini gue bakal bahas folder-folder apa aja sih atau file apa aja sih yang ada di Project Laravel. Karena di video sebelumnya kita kan udah download atau install si Project Laravel dengan nama latihan ya. Kita kasih nama si projectnya latihan di video sebelumnya. Nah sekarang gue mau coba jelasin sedikit folder-folder atau file yang akan sering kita pakai ke depannya. Gue ngejelasin semua karena mungkin kebanyakan juga, tapi gue coba jelasin semampu gue seperti apa. Dan ini beberapa folder yang bakal kita pakai ke depannya. Pertama yang paling atas itu app atau biasa disebut app. Di dalam app ini ada beberapa folder seperti console, exception, http, model, dan provider. Di folder app ini ada dua file yang akan sering kita pakai. Yang pertama http dan controllers. Controllers ini sebelum masuk ke ini, si Laravel itu menganut atau menggunakan metode MVC, model view controller. Jadi untuk tampil data, pemanggilan data, dan tampilannya seperti apa, dan mengatur data apa yang ditampilkan, tampilan mana yang ditampilkan, itu namanya MVC. Model view controller. Nah, di sini ada controllers ini, fungsinya adalah mengatur fungsi apa yang dijalankan, data apa yang akan dipanggil. Itu controllers. Terus berikutnya ada middleware. Middleware ini lebih ke arah ke apa ya istilahnya? Kayak pengamanan lah. Kayak contoh authentication di sini ada. Terus kayak pengecekan kayak pernah tuh kan kita masuk ke YouTube terus ada cek usia tuh. Kan ada beberapa konten video YouTube yang kurang lebih seperti itu. Ada yang ngecek dulu usia kita berapa sih sebetulnya gitu. Sebagai data untuk si webnya. Nah, si Laravel ini juga sudah menyediakan beberapa library yang membantu kita untuk menggunakan fungsi-fungsi seperti itu. Itu biasanya makanya middleware. Berikutnya models. Models ini adalah file yang akan berhubungan langsung dengan database. Contoh, tabel mana yang akan ditampilkan, data apa yang akan ditampilkan, data seperti apa yang ingin kita kirimkan atau simpan, dan lain sebagainya. Terus folder berikutnya ada di database. Database ini ada beberapa folder lagi di dalamnya, ada factories, migration, sama seeder. Kita fokus ke migration dulu. Migration ini, jadi si Laravel menyediakan caranya sendiri untuk membuat database atau membuat tabel, dimana kita bisa mengetikkan ini beberapa baris coding yang dimana ketika kita running dalam satu perintah yang namanya php artisan migrate, nanti si database-nya itu kita nggak perlu bikin di software database-nya atau di XMPP-nya atau PHP MyAdmin-nya. Kalau kita pakainya kan itu ya. Kita bisa deklarasikan tabelnya apa, field-nya apa, tipe datanya apa, dan ingin seperti apa isinya itu di migration. Sehingga ketika si folder atau si project Laravel ini pindah PC kan, atau pindah komputer dan sebagainya, kita tinggal running atau kita jalankan yang namanya PHP artisan migrate. Nanti database-nya atau tabelnya muncul sendiri sesuai dengan tabel-tabel yang sudah kita deklarasikan di migration. Terus selanjutnya ada folder public. Folder public ini tempat di mana kita menyimpan gambar, library CSS, sama library JavaScript atau library lainnya. Kita simpan di public. Terus berikutnya ada folder resource. Folder resource ini isinya ada CSS, JavaScript, dan views. Biasanya kita akan pakai itu di bagian views. Views ini menyimpan file-file yang berkaitan dengan tampilan. Karena tadi si Laravel ini konsepnya model view controllers, nah si view-nya ini disimpan di folder resource dan views. Segala bentuk tampilan akan disimpan di sini. Berikutnya routes. Routes ini yang kita gunakan API.php dan web.php. Web.php ini settingan routing dari si Laravelnya. Kalau API ini, kalau kita sudah berkaitan dengan JSON atau REST API, itu kita simpan si routingnya ada di API ini. Atau pakai caranya si Laravel pakai di web.php yang ini. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja, cuman bedanya kalau kita berkaitan dengan RESTful API, kita simpan si routernya atau si routingnya itu ada di API.php, bukan di web.php.
Terus ada satu file yang akan kita gunakan yaitu .env. .env ini ada beberapa baris coding. Contoh, nanti si nama projectnya mau apa, terus penyimpanannya di mana, URL-nya seperti apa, koneksinya juga seperti apa nih. Ada di sini untuk deklarasi koneksinya. Kalau kita pakainya PHP natif, kita kan bikin sendiri tuh koneksi .php. Nah, kalau dari si Laravel ini sudah disediakan. Nama database-nya apa, nama username apa, password-nya juga apa. Termasuk ada beberapa juga library-library yang bisa kita pakai. Contoh, pengiriman email, si Laravel sudah menyediakan fungsinya sebetulnya. Kita tinggal deklarasikan. Dikirim dari alamat apa, namanya apa, email, password, dan sebagainya juga apa. Termasuk yang lainnya. Jadi intinya si Laravel ini sangat-sangat memudahkan sekali kita sebagai programmer, khususnya mungkin untuk web developer seperti saya yang pernah merasakan membuat website menggunakan PHP natif yang dimana semuanya atau everything kita bikinnya dari nol. Sedangkan si Laravel ini hadir menyediakan library-library yang istilahnya kita tinggal pakai. Jadi pembuatan website itu yang biasanya mungkin ya kalau pakai PHP natif kita butuh 1 hari, pakai Laravel ini bisa mangkas waktu setengah hari, kurang lebih seperti itu. Analoginya seperti itu ya. Jadi intinya si Laravel ini sangat-sangat memudahkan sekali para programmer, khususnya di bagian efisiensi pengerjaan project. Tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, itu beberapa folder dan file yang akan kedepannya sering kita gunakan. Untuk folder-folder yang lainnya atau file-file yang lainnya mungkin akan dibahas langsung atau sambil jalan aja sambil kita pakai ketika di video-video ketika video-video selanjutnya muncul. Itu ya paling ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.